Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, sahabat-sahabatku, siswa hebat kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Gondang. Apa kabar Anda? Saya yakin Anda dalam keadaan sehat dan walafiat. Anak-anakku, sahabat-sahabatku, apa pekerjaan yang Anda cita-citakan pada masa yang akan datang? Bagaimana cara Anda mencapai pekerjaan yang Anda cita-citakan tersebut? Salah satu caranya tentunya dengan belajar giat. Anda harus berdoa agar dimudahkan mencapai cita-cita tersebut. Sebelum mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta atau instansi pemerintahan, Anda harus mengajukan surat lamaran pekerjaan terlebih dahulu. Dengan surat lamaran pekerjaan, perusahaan atau instansi terkait dapat mengetahui identitas, kualifikasi, dan kreativitas dari calon pelamar pekerjaan. Sudahkah Anda memiliki kemampuan menulis surat lamaran pekerjaan? Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengasah kemampuan khususnya menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita lanjutkan, marilah materi pada kesempatan kali ini kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sahabat-sahabatku, siswa hebat kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Gondang. Saat ini Anda telah berada pada tingkat sekolah menengah atas, utamanya kelas 12. Dunia kerja sudah semakin dekat dengan kehidupan Anda. Untuk menghadapi dunia kerja, Anda harus mempelajari seluk-beluk surat lamaran pekerjaan. Banyak manfaat yang Anda dapatkan dari materi ini. Manfaat mempelajari materi surat lamaran pekerjaan antara lain mengetahui karakteristik surat lamaran pekerjaan yang baik, langkah-langkah pembuatan surat lamaran pekerjaan, serta cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pahami dengan baik seluk-beluk materi surat lamaran pekerjaan berikut ini. Anak-anakku, sahabat-sahabatku, kemarin saya yakin Anda sudah paham betul bagian-bagian surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan. Dari yang pertama tempat tanggal pembuatan surat, yang kedua lampiran, yang ketiga hal, 4 alamat, 5 salam pembuka, 6 kalimat pembuka, 7 isi surat, 8 kalimat penutup, 9 salam penutup, kemudian tanda tangan dan diakhiri dengan nama terang. Pada kesempatan kali ini kita langsung praktek mencoba menulis surat lamaran pekerjaan. Pada bagian yang pertama yaitu tempat tanggal pembuatan surat. Kita lihat ada iklan lowongan pekerjaan. Sumbernya Solo Pos, Jumat 10 Juli 2020. Unsur pertama yang perlu kita tulis adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Coba Anda perhatikan, di situ ada alamat lengkap dari perusahaan. Lalu bagaimana caranya kita menulis tempat dan tanggal pembuatan surat? Jelas Anda perhatikan yang pertama tempatnya terlebih dahulu. Diusahakan tempat tidak terlalu jauh dari alamat perusahaan yang akan Anda lamar. Apakah tidak boleh? Boleh, tetapi kadang tidak masuk akal ketika perusahaannya berdomisili di Semarang, di Surabaya, bahkan di Jakarta, tetapi ternyata tempat penulisan surat Anda di Sragen. Ini sangat tidak masuk akal. Lalu yang kedua, yang perlu Anda perhatikan juga tanggalnya. Diupayakan tanggal pembuatan surat maksimal 1 minggu atau 2 minggu dari tanggal iklan
kecuali kalau di lowongan tersebut menunjukkan maksimal batasan tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan. Seperti Anda lihat di contoh, di situ lowongan ternyata maksimal 31 Juli. Walaupun mungkin surat atau iklannya tanggal 10 Juli, tetapi ada batasan sampai tanggal 31 Juli. Akan tetapi, misalkan di iklan tidak ditunjukkan batasan maksimal, maka diupayakan tanggal penulisan surat tidak lebih dari 2 minggu setelah iklan tersebut diterbitkan. Anda perhatikan tempat tanggal pembuatan surat. Di sini saya buat 2 contoh, yang pertama di Sragen, yang kedua di Surakarta. Alamat perusahaannya Solo Baru, tidak masalah. Anda tinggal di Sragen, apalagi di Surakarta. Kemudian yang kedua, hal dan lampiran. Hal isi surat, saya kira tidak terlalu rumit. Lamaran pekerjaan, jangan lupa tanpa tanda titik di bagian akhir. Kemudian lampiran, ini yang kadang masih banyak kelirunya. Diupayakan nulis lampiran itu tidak menggunakan angka tetapi huruf. 5 lembar, jangan menggunakan angka 5. Kalau Anda tidak pengen menghitung, ya cukup menulis 1 berkas. Satunya jangan angka tetapi huruf. Lalu lampiran itu bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat di syarat-syarat. Kalau syarat-syaratnya mungkin menunjukkan beberapa hal yang perlu dilampirkan, maka itulah yang harus Anda lampirkan. Akan tetapi, misalkan tidak menunjukkan syarat-syarat secara terperinci, maka Anda biasa saja, artinya cukup melampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, dan pas foto. Saya yakin hal dan lampiran tidak menjadi masalah. Kita lanjutkan bagian yang berikutnya, yaitu alamat surat. Ini juga harus Anda perhatikan. Alamat surat diusahakan hanya terdiri dari 3 baris saja. Baris pertama nama perusahaan, baris kedua alamat, baris ketiga kota. Baris pertama nama perusahaan. Kalau di situ disebutkan jabatan, maka sebelum jabatan tidak perlu menggunakan nama sapaan, Bapak atau Ibu. Sekali lagi, kalau disebutkan hanya jabatan, misalkan pimpinan, direktur, manajer, maka sebelum direktur, pimpinan, manajer tidak perlu menggunakan kata sapaan Bapak atau Ibu. Yang kedua, baris kedua adalah alamat. Diperhatikan kata jalan jangan disingkat. Kemudian kalau ada nomornya, kata nomor itu tidak perlu disertakan, langsung angkanya saja. Baris yang ketiga, kota tanpa di. Di awal juga tanpa kepada. Anda perhatikan, di situ di iklan lamaran lengkap kirim ke Bank BBR Sami Makmur, Jalan Insinyur Soekarno Ruko JC 15 Solo Baru. Ketika kita bulat alamat suratnya ada 3 baris. Yang pertama, yang terhormat pimpinan Bank BBR Sami Makmur, nama perusahaannya. Yang kedua, alamatnya Jalan Insinyur Soekarno Ruko JC 15. Dan yang ketiga, kotanya Solo Baru. Saya yakin tidak terlalu sulit. Kemudian berikutnya salam pembuka dan alenia pembuka. Anda perhatikan salam pembuka cukup singkat dengan hormat, koma. Hanya kecil, D-nya besar. Kemudian alenia pembuka ini harus diperhatikan karena sumber iklan yang kita bahas adalah dari surat kabar.
maka itu perlu dicantumkan di bagian alinea pembuka. Sumbernya dari mana? Kapan sumber tersebut dimunculkan? Kita lihat di situ sumber Solo Pos Jumat 10 Juli 2020. Maka di alinea pembuka disampaikan itu setelah membaca iklan lowongan kerja yang dimuat harian Solo Pos. Disebutkan ya sumbernya. Kemudian disebutkan juga tanggalnya 10 Juli 2020. Kemudian disebutkan juga yang menyatakan bahwa Bank BPR Sami Makmur membutuhkan staf kasir. Ini ada di bagian pembuka. Dengan ini saya baru ke paragraf berikutnya, yaitu paragraf isi. Dengan ini saya isi surat berarti. Siapa? Mungkin disebutkan identitasnya terlebih dahulu. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, juga isinya secara langsung. Yang perlu diperhatikan untuk identitas diri, maka semuanya diawali huruf kecil. Nama, N-nya kecil. Tempat, koma atau dan, jangan garis miring. Alamat A-nya kecil, pendidikan P-nya kecil. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, kemudian isinya apa? Mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Kadang ini terlupakan, artinya cuma menyebutkan identitas data diri, tetapi tujuan intinya untuk mengisi lowongan tersebut tidak disebutkan. Isi surat. Kemudian isi surat ini juga dilampirkan atau disertai dengan lampiran seperti yang ada dalam iklan lowongan pekerjaan tersebut. Di dalam iklan lowongan tersebut dinyatakan syaratnya pria wanita pendidikan minimal D3 memiliki SIM C berpenampilan menarik. Maka yang perlu dilampirkan cukup simpel. Yang pertama apa? Daftar riwayat hidup. Kedua, fotokopi KTP. Karena di situ disebutkan pria wanita maksimal 30, berarti fotokopi KTP. Pendidikan minimal D3, berarti fotokopi ijazah. Kemudian memiliki SIM C, berarti fotokopi SIM C. Dan perlu juga dilampirkan pas foto 4x6. Diperhatikan penulisan fotokopi dirangkai, pas foto juga dirangkai. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian setelah rincian lampiran alinea penutup. Simpel, besar harapan saya Bapak Ibu dapat mempertimbangkan lamaran ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Yang perlu diperhatikan adalah pada kalimat terakhir. Atas perhatian Bapak Ibu, setelah itu jangan lupa diberi tanda koma. Kalau Anda tidak memberikan tanda koma, maka kalimat ini maknanya rancu. Atas perhatian Bapak Ibu saya. Kan rancu. Maka sebelum kata saya, setelah Bapak dan Ibu, perlu diberi tanda koma untuk mengakhiri surat lamaran pekerjaan ini. Kemudian setelah itu simpel, bagian akhir, salam penutup, tanda tangan dan nama. Hormat saya diletakkan di sebelah kanan, hanya besar, S-nya kecil, koma, tanda tangan, kemudian nama terang, tidak perlu di garis bawah, tidak perlu diberi tanda kurung. Ini sedikit penjelasan mengenai cara menulis surat lamaran pekerjaan. Dari surat lamaran pekerjaan yang sudah kita bahas, kalau memang kaidah-kaidahnya, sistematikanya diperhatikan, berarti kebahasaannya sudah betul. Lalu kira-kira kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan itu apa saja? Yang pertama, jelas dalam surat lamaran pekerjaan pasti menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar, seperti pemerincian, entah itu pemerincian data diri, lampiran, penggunaan kata ganti orang, penggunaan tanda baca, kemudian kata pengantar bagian awal yaitu jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kemudian menulis sesuai dengan sistematika yang terformat rapi, sistematikanya, bagian-bagiannya sudah ada formatnya tersendiri, menggunakan kata-kata yang sopan. Kita bahas yang pertama,
kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang pertama menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Artinya apa? Dalam surat lamaran pekerjaan tersebut pemakaian bahasanya baik. Baik maksudnya apa? Serasi dengan sasarannya. Artinya menggunakan ragam bahasa yang resmi. Dan benar artinya apa? Mengikuti kaidah bahasa baku atau kaidah bahasa-bahasa yang sudah pada standarnya. Lalu contohnya dalam surat lamaran pekerjaan yang kita bahas tadi, yang benar itu yang seperti apa? Yang baik itu yang seperti apa? Kita lihat contohnya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kiranya saya memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Baik. Kenapa dikatakan baik? Karena ini menggunakan ragam bahasa yang resmi. Kemudian Surakarta 24 Februari 2020. Benar. Karena apa? Menggunakan kaidah baku. Setelah nama kota ada tanda komanya, kemudian penulisan Februari F bukan P, dan seterusnya. Inilah salah satu contoh bahwa surat lamaran pekerjaan itu menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Kemudian kaidah yang berikutnya silahkan Anda pelajari dari surat lamaran pekerjaan yang sudah Anda betulkan. Silahkan Anda cukup mencari 4 kaidah bahasa, identifikasi apa saja. Kemudian, oh ini contohnya, oh ini kaidah bahasa yang baik dan benar. Oh ini paragraf yang singkat, awal, padat, jelas. Oh ini bahasa sopan. Terima kasih pada penjelasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.